Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua hari ini? Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi fikih, yaitu tentang menyambut usia balik. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya jika kita baca doa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak-anak ibu semua, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan balik? Dan pernahkah kalian memperhatikan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada diri kita? Mulai dari kita masih kecil dan bayi yang selalu di dalam gendongan ibu, kemudian kita mulai bisa berjalan, kita bisa berlari, dan kita bisa sampai seperti sekarang ini. Nah, hal tersebut merupakan salah satu sunnatullah yang membuat kita semakin berkembang setiap harinya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan balik? Jadi, balik secara bahasa artinya adalah sampai, dan secara istilah artinya adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan balik, yaitu ketika kita dianggap sudah dewasa secara syariat Islam. Dan juga, balik ada tanda-tanda yang harus kita perhatikan. Dan tanda yang pertama yaitu balik dalam ilmu fikih. Tanda-tanda balik dalam ilmu fikih yaitu ada 3 hal. Yang pertama, mimpi basah. Nah, biasanya mimpi basah ini mulai dialami oleh seseorang ketika dia mulai berusia 9 tahun. Dan mimpi basah terjadi pada laki-laki dan terkadang juga terjadi pada perempuan. Dan tanda-tanda yang kedua yaitu haid atau menstruasi. Nah, untuk haid atau menstruasi ini hanya terjadi pada perempuan saja. Jadi, laki-laki tidak mengalami menstruasi. Nah, menurut mayoritas ulama, tanda-tanda balik yang ketiga yaitu berusia 15 tahun. Jadi, ketika dia berusia 15 tahun, walaupun belum mengalami tanda-tanda seperti yang di atas, mimpi basah ataupun haid, maka ia sudah dianggap balik secara hukum fikih atau hukum agama Islam. Ketika seseorang mengalami mimpi basah, maka dia dikatakan sedang dalam keadaan berhadas besar atau disebut juga dengan istilah junub. Nah, untuk mensucikan diri dari hadas besar ini, maka seseorang harus mandi besar atau disebut juga dengan mandi wajib. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan seseorang ketika ia mandi wajib, yang pertama adalah dengan membaca niat. Yang kedua, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri hingga bersih. Yang keempat, berwudu sebelum mandi. Dan yang kelima, membasuh rambut dengan tangan seluruh permukaan kulit kepala sampai rata. Yang ketujuh, menggunakan sabun atau sampo dan lain-lainnya. Dan yang kedelapan, yaitu dengan melaksanakan wudhu lagi jika ingin langsung melaksanakan sholat setelah mandi. Nah, keadaan ini juga berlaku bagi seorang perempuan yang mengalami menstruasi. Maka di akhir masa menstruasi atau haidnya, ia juga diharuskan untuk melaksanakan mandi wajib. Kemudian, pertanyaannya, apakah selama kita berhadas besar, bolehkah kita melaksanakan ibadah-ibadah seperti biasa yang kita kerjakan? Nah, ternyata selama kita dalam keadaan hadas besar, tidak semua hal boleh kita lakukan yang berkaitan dengan ibadah. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan selama kita berhadas besar. Yang pertama, yaitu melaksanakan sholat, sujud tilawah, dan juga sujud syukur.
Jadi, selama berhadas besar, kita dilarang untuk melaksanakan sholat, karena namanya kita berada dalam keadaan hadas besar. Dan kemudian, larangan yang kedua selama kita berhadas besar yaitu membawa, menyentuh, dan juga membaca Al-Quran. Jadi, kalau selama ini kita boleh saja membaca Al-Quran, selama kita berada dalam keadaan suci, namun selama kita berhadas besar, kita tidak boleh membawa ataupun membaca Al-Quran karena kita tidak dalam keadaan suci. Yang ketiga, yang tidak boleh kita lakukan adalah berdiam diri di masjid. Jadi, selama kita dalam keadaan haid atau berhadas besar, maka kita dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid. Jadi, selama kita berhadas besar, kita tidak boleh berada di dalam masjid. Kemudian, larangan yang keempat adalah melaksanakan tawaf. Jadi, ketika kita melaksanakan rukun haji yang berhubungan dengan tawaf, apabila kita terkena hadas besar, maka pada saat itu kita dilarang untuk bertawaf sampai kita suci kembali. Anak-anak hebat ibu semuanya, jika tadi kita sudah membahas mengenai balik dalam pandangan ilmu fikih, maka sekarang kita membahas balik dalam pandangan ilmu biologi. Nah, bagaimana pula perbedaan antara pandangan balik dalam ilmu fikih dengan ilmu biologi? Maka di sini balik dalam pandangan ilmu biologi bagi seorang anak laki-laki itu, maka ia akan lebih banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron, di mana hormon ini akan mempengaruhi perkembangan dan perubahan-perubahan pada seorang anak laki-laki yang sudah masuk kepada usia balik. Adapun beberapa tanda-tandanya seperti adanya perubahan fisik, yaitu mulai tumbuhnya kumis, mulai tumbuhnya jenggot dan juga jambang. Kemudian juga tumbuh jakun dan tumbuhnya bulu-bulu halus di sekitar area tubuhnya. Kemudian, tanda yang kedua bagi seorang anak laki-laki adalah pertumbuhan badannya yang semakin cepat. Dan juga dari segi nafsu makan dan beraktivitas bagi seorang anak laki-laki juga semakin aktif. Kemudian, tanda-tanda yang ketiga yaitu perkembangan secara mental. Biasanya anak laki-laki yang sudah balik, maka dia lebih banyak bersikap cuek, tenang, dan juga realistis. Dan itulah tanda-tanda balik pada anak laki-laki di dalam ilmu biologi. Nah, sedangkan untuk anak perempuan, ia lebih banyak dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Dan dalam perkembangan pertumbuhan fisiknya, seorang anak perempuan yaitu mulai dengan pertumbuhan pada payudara dan juga mulai pertumbuhan pada pinggulnya yang semakin membesar. Kemudian juga mengalami menstruasi atau haid. Dan kemudian dalam segi perkembangan mental, maka pada anak perempuan mereka lebih banyak mengutamakan perasaan dalam setiap aktivitas dan kegiatannya. Nah, itulah tanda-tanda balik dalam ilmu biologi, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Anak-anak hebat semuanya, pada awal pembahasan kita sudah membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan balik. Ternyata, balik itu adalah saat seseorang sudah dianggap dewasa secara syariat Islam. Nah, untuk itu, ketika seseorang telah dewasa secara syariat Islam, berarti ia sudah dikenai hukum taklif, yaitu dia sudah dikenai beban hukum. Berarti dia sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sendiri-sendiri. Dan oleh karena itu, ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan oleh seseorang ketika dia sudah mencapai usia balik. Yang pertama adalah sholat fardu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sholat adalah tiang agama. Dan ketika sholat dikatakan sebagai tiang agama, berarti kita wajib untuk melaksanakan sholat. Karena apabila kita meninggalkan sholat, berarti kita telah meninggalkan agama kita. Nah, konsekuensinya bagi seorang yang telah balik,
apabila ia meninggalkan sholat fardu, maka ia telah dikenai dosa, dan dosa itu akan dipertanggungjawabkannya sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan taklif tadi, yaitu dia sudah dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Dan untuk kewajiban yang kedua, yaitu bagi seseorang yang sudah balik, maka ia memiliki kewajiban untuk menutup aurat. Nah, dalam hal menutup aurat ini, ada perbedaan aurat yang harus dijaga oleh seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Dan aurat itu merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat Islam. Adapun aurat bagi laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Jadi itulah yang merupakan bagian dari aurat seorang laki-laki, dari pusar sampai ke lutut. Dan sedangkan bagi perempuan, auratnya adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Maka baik bagi laki-laki maupun perempuan, mereka harus sama-sama wajib menjaga dan menutup auratnya. Dan adapun kewajiban yang ketiga adalah menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu dalam agama Islam adalah suatu perkara yang diwajibkan, bahwa setiap muslim laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Walau sejak dia lahir hingga meninggal dunia, seseorang sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Maka itulah kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan oleh seseorang selama ia telah mencapai usia balik. Jadi, setelah kita membahas mengenai mulai dari pengertian balik, kemudian balik dalam ilmu fikih, dan juga balik dalam ilmu biologi, dan serta kewajiban-kewajiban seseorang setelah mencapai usia balik, maka apa sikapku? Artinya di sini, apa yang bisa saya rubah dari setelah saya mengetahui tentang balik? Maka, Ananda semua, setelah kita mempelajari tentang usia balik tadi, maka seharusnya timbul sikap dalam diri kita. Adanya perubahan sikap itulah yang dikatakan dengan pembelajaran kita bisa berhasil. Sikap yang pertama yang harus kita miliki adalah sikap rajin bersyukur, bahwa segala perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita baik secara mental maupun fisik merupakan karunia dari Allah. Maka oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur setiap harinya. Kemudian yang kedua sikap yang harus kita terapkan adalah semakin menimbulkan semangat rajin beribadah. Bahwa apabila kita sudah mencapai usia balik, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah-ibadah fardu yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dan juga yang ketiga yaitu semakin memiliki rasa tanggung jawab di dalam diri kita. Bahwa kita semakin mengetahui bahwa ketika semua perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, maka kita harus menerapkan sikap bertanggung jawab terhadap setiap hal yang kita kerjakan. Jadi, anak-anak hebat ibu semuanya, sudahkah kita paham tentang usia balik? Kira-kira setelah mendengarkan penjelasan tadi, Ananda semua sudah masuk usia balik atau belum? Apakah Ananda sudah mendapati tanda-tanda yang dijelaskan tadi baik secara fikih maupun biologi di dalam diri Ananda? Apabila Ananda sudah mengalami tanda-tanda tersebut, berarti Ananda sudah dikatakan sebagai seseorang yang balik. Artinya, kita harus siap dengan segala ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh agama bagi seseorang yang sudah mencapai usia balik. Kemudian, setelah itu,
apa yang harus kita perhatikan ketika kita sudah memasuki usia balik? Kira-kira apakah kita sudah mendapatkan gambaran apa yang harus kita rubah ketika kita sudah mencapai usia balik? Yap, betul. Kita harus memperhatikan ibadah-ibadah kita dan juga kita harus memperhatikan semua sikap dan perbuatan kita. Karena setiap kita yang sudah balik berarti dia akan dan sudah menanggung semua risiko dari perbuatannya. Dan setiap perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, kita harus semakin hati-hati, baik dalam bersikap, dalam berbicara, dan dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Terlebih, kita hidup di zaman sekarang ini. Dan jangan lupa juga untuk memperhatikan jari-jarinya, agar jari-jari kita tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain. Jadi, anak-anak hebat semuanya, dalam setiap hal yang kita lakukan di dunia ini, itu merupakan hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi harap kita untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan sesuatu, apapun itu bentuknya, baik melakukan sesuatu di dunia nyata maupun melaksanakan sesuatu di dunia maya. Karena semuanya, baik dunia nyata maupun dunia maya, sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban. Ananda semua, saat ini kita sudah sampai di ujung materi tentang usia balik. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa dipahami dan juga diperhatikan terhadap diri kita. Jadi, Ananda semua, sebelum kita menutup pembelajaran kita, alangkah baiknya bersama-sama kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas semua perhatian Ananda. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.